Ya kita ingin bilang sih ke orang-orang bahwa pendidikan itu enggak terlambat sih. Mana enggak bisa mengendalikan 4 elemen juga enggak apa-apa. Kalau di Indonesia kan air, tanah, udara, api kan harus bisa juga. Kan bekerja tapi memang di situ ada proses program manajer. Kayak ada program manajer tapi itu orang harus dari bawah dulu. Jadi menjadi cleaning service di situ. Dulu. Iya, cleaning service dulu baru diangkat menjadi owner McD. Kita pikir owner McD. Menjadi badut gitu. Kita juga ingin menjadi badut gitu. Yang tetap bisa ya percaya diri meskipun ya tetap diterpah begitu macam sih, kayak misalnya orang. Sebenarnya sih bully-bulian sih menurut kita kayak biasa aja menurut kita, tapi mungkin beberapa orang kan menganggap itu kayak serius tuh. Kayak so tua mana ini. Menurut kita ya biasa lah begitu. Mungkin karena memang so batamang juga dan orang anggap itu sebuah jokes yang mungkin jokes yang biasalah di tongkrongan gitu toh. Ini pertanyaan apa kita harus bilang sebenarnya kita tidak ada motivasi khusus sih, tidak ada motivasi khusus. Sempat kayak Ngana juga ingin menyerah tapi tidak bunuh diri. Karena kita pikir kalau kita bunuh diri habis ini. Sudah akhirnya kita bilang ya sudah jalani aja dan kita memang sebenarnya lulus duluan dari dia sih. Yang itu. Yang itu. Lulus duluan dari dia dan mungkin saya dia bilang akhirnya kita dapat role models yang memang bisa mau dia bilang nama tameng begitu ke kita. Bilang mati saya nyanda sih sebenarnya, kalau nyanda ada kita mana yang dibully. Iya betul. Ada belum. Sudah begitu akhirnya ya sudah dia juga menjalani dan memang pada saat itu dia ada kirim pesan juga kita sih, bukan pesan-pesan terakhir. Dia pesan ke kita kok kita selalu lulus begini. Oh ya kita juga ikut senang gitu. Dan ya kita ingin bilang sih ke orang-orang bahwa pendidikan itu tidak terlambat sih. Ya. Karena ada yang terlambat untuk pendidikan. Mungkin saja orang di Indonesia yang memang ketika hiring satu company itu memang kan menuntutnya selain good looking kan batas umur toh. Tapi ketika pada saat itu kita berpikir bahwa kita tidak akan kerja di sini sih. Oh itu ada pemikiran. Karena orang rata-rata yang bisa tahu kita orang barat itu, orang itu nggak cari umur. Iya. Nggak cari good looking juga. Yang penting bisa kerja. Iya. Secara teknis bisa tuh. Secara teknis bisa. Dan yang terpenting adalah Ngana nggak bisa mengendalikan 4 elemen juga nggak apa-apa. Kalau di Indonesia kan air, tanah, udara, api kan harus bisa juga. Selain good looking, toh. Jadi terlalu banyak dia persyaratan mengendalikan air mungkin. Karena juga kita pikir mungkin bisa saja Ngana merakit ini burung dari tanah liat. So nabi sih, spek nabi itu sebenarnya. Bekerja di bawah tekanan. Nah, jadi kita sudahlah gitu. Kita pikir mungkin pada saat itu kita akan kerja di luar negeri. Ternyata ekspektasi yang kita yang namanya juga anak muda gitu kan, tapi tidak muda-muda amat gitu. Yang muda itu kerja di sana tuh karena kita dengar juga dari kata teman-teman bahwa mana kerja di luar negeri itu bukan dihargai, tapi memang upah yang diberikan itu lebih dari cukup ketika dirupiahkan. Kayaknya nggak tahu deh. Tahu. Banyak memang kerjanya juga tidak udah gitu. Working. Apalagi karena sastra Inggris ya. Makanya anak punya impian itu. Kan ada yang bilang tuh kalau bahasa Inggris kan working day like a horse. Iya. Kerja bagai kuda. Kerja lembur bagai kuda. Sudah. Tapi kalau di sana kan memang ya 2 jam, 3 jam kan pakai shift-shiftan juga tuh. Bahkan orang yang mungkin kerja pada saat itu cuma di minimarket, supermarket. Tapi gajinya mungkin aja bisa lebih besar dari orang di sini yang akhirnya pas kuliah kerja. Sebelum kuliah memang sebelum kuliah kita kerja sebagai asdos. Asisten penuh dosa.
Asisten dosen. Asisten Pas dosen. kuliah. Pas kuliah. Itu asisten dosen. Sorry, sebelum kuliah kita kerja dan ketika kita kuliah kita asisten dosen juga. Oh, di kampus. Di kampus. Oh, sebenarnya adik-adik itu minta kita bodoh sih bodoh. Terus pembodohan sih, bukan mencerdaskan bangsa, membodohi bangsa. Jadi selama kan kuliah Agil jadi asdos dari semester Asal dari semester waktu itu 3 atau 4 ya sampai 3 habis. 4. Nah, karena waktu itu ada proyek sih yang dikasih dosen. Kebetulan dosen memang dapat proyek. Kita mau sebut DP kampus kayaknya. Dari tadi tuh sebut. Aduh, sebentar ini adik-adik maaf ya. Di IAIN Manado. Fakultas Ekonomi. Terdapat Selengkap jodeng dosen penama. Jangan dong. Jangan, Enci semua WA sebentar sama kita ini. Kebetulan kan orang kalau di sana kan Enci dan Mener tuh. Kayak dosen laki-laki Mener, dosen perempuan Enci. Nah sudah, yang dikasih itu alhamdulillah. Tahu bisa. Nah, alhamdulillah kita ini apa? Boleh lah. Nah, itu boleh lah. Nambah sedikit dunia kehedonan kita itu kan ada doi dari situ kan bisa hedon. Jadi asdos. Jadi asdos itu karena kebetulan lumayan. Fee-nya lumayan sih. 1 jam mengajar. Padahal cuma hahihi ya, lebih banyak ke stand up comedy sih di muka situ daripada kasih materi. Kemudian dibayar ya alhamdulillah sih. Nah, setelah itu kita kerja di salah satu tempat kursus. Pas ini masih kuliah? Masih kuliah 2018 akhir-akhir. Pokoknya kan selesai wisuda. Iya. Selesai skripsi. Iya, yudisium toh sudah dan tinggal tunggu mau dieksekusi. Nah, kuliah kerja di tempat kursus. Kerja di tempat kursus. Di Manado. Di Manado. Selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi mengajar bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Awalnya ingin mengajar bahasa Inggris tapi kayaknya manajer di situ dia melihat tapi potensi ini kayaknya ini anak bukan di mengajar deh. Lebih banyak lamu nih anak. Jadi akhirnya kita disuruh untuk jadi marketing di situ. Marketing, kita belajar tentang dunia marketing juga dari situ. Terima kasih banyak for tape manager itu juga karena dia membentuk tape karakteristik di situ sih. Karena sebenarnya bagi Om ini karena sebenarnya yuk kita kira nampaknya Om tuh di kita jadi nape bos padahal kita anjir. Nah dia wanita, kemudian dia wanita. Karena DP nama. Kita belajar banyak sih di situ sih. Akhirnya dulu jujur kita orang krisis confidence sekali. Jadi kayak malu-malu masih. Malu-malu. Makanya kan jadi asdos. Iya, makanya dari situ mungkin ada juga tapi teman-teman juga yang ayolah bicara. Kalau mungkin Nabi Muhammad kan ikro bacalah. Jadi kan seaktif ini dulu. Ada aktif tapi tidak terorganisir begitu. Jadi mungkin asal bicara, sabaran bicara. Atau bicara sabaran. Sekarang masih sabaran bicara. bicara sabaran sih. Kalau sabaran bicara kayaknya. Iya sih. Sudah. Akhirnya terbentuk. Mungkin saja kita ada gitu. Ada apa DP nama? Ada nih untuk malu-maluin itu loh. Ada itu tapi memang belum terbentuk aja sih. Nah dari segi ketika kita bekerja di tempat kursus itu kita tahu saya sebut juga DP namanya. Karena saudara ada juga di mana ada tempat kursus. Tutup. Karena ikut kes bangkrut. Masalahnya kita suka keluar baru bangkrut. Tapi memang kita suka ikut membangkrutkan juga. Emang gaji buta. Enggak lah, kerja. Cuman memang kita rasa, lingkungan yang tidak terlalu banyak mendukung juga ke kita dan gitu. Kita juga. Tapi tadi kan ucap terima kasih untuk anak bos, berarti kan bosnya mendukung, lingkungannya kurang. Bosnya mendukung, kadang-kadang tidak mendukung juga. Tapi tergantung mood. Lingkungannya yang kurang mendukung. Lingkungannya dan kita berada pada fase yang stres karena tidak ada waktu. Mungkin pada saat itu kita masih ingin hura-hura hihi nongkrong di tapi waktu itu kurang. Jatuhnya lebih banyak kerjanya.
Lebih banyak tekanannya. lebih banyak tekanannya, lebih banyak kerjanya, akhirnya kita memilih untuk karena kembali lagi yang tadi kita bosan tuh, orang cepat bosan, akhirnya ya sudah kita memilih, tapi kita berhenti dengan baik-baik. Nah, kebetulan komputer ataupun keyboard di sana udah hilang, kita berhenti, masih utuh di situ. Aduh, pang nyata di situ. Sudah, jadi kita berhenti, kita resign 1 tahun lebih itu. 1 tahun lebih. Dan disitulah mulai yang namanya proses susahnya mencari kerja. Everybody. Lanjut itu. Tadi tentang Kita resign, after resign. Berapa lama? Resign, lama. Itu sekitaran berapa ya? 1 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun. Itu tetap di Karena Manado. 2019 menuju ke 2020. Di Manado, dan itu susah sekali cari kerja, tapi kita masih di Manado waktu itu. Masih di Manado, dan akhirnya tapi memang ada mengisi beberapa kegiatan juga, kayak misalnya contoh mengajar. Oh, itu yang cerita yang tadi guru. Ya ada, nanti itu ada segmennya. Akhirnya kita mengajar itu tanpa kursus juga, tanpa kursus. Jadi setiap hari Sabtu, yang Advent, Sabat, kita mengajar. Karena memang kita Muslim kan. Oke, sudah. Akhirnya mengajar tapi cuma hari Sabtu. Fee-nya dibayar itu 150 Per 1 kali mengajar. per 1 kali mengajar. Lumayan besar ya? Lumayan besar. Karena mengajar waktu itu di adik-adik yang memang mempersiapkan diri untuk masuk di STAN. Mengajar bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris juga, tapi ada materi yang dikasih tapi tamang sih. Karena kebetulan kita banyak teman, mungkin ada orang yang bilang banyak anak banyak rezeki. Bullshit. Banyak anak ya susah gitu. Biaya sekolah sekarang mahal. Jadi lebih ke banyak Tapi sekarang banyak taman banyak rezeki. Nah, selain kan ada 100 kan boleh mau pinjam. Tapi kok sekarang lebih kayak banyak teman banyak pengeluaran. Nah, lah. Saya banyak teman yang memang ketika dorang lihat kita lagi down, kan di situ kan proses ups and down nih. Tapi down terus. Kita mencari dapat titik ups ini di mana, ini down terus sih. Udah akhirnya banyak tapi tamang, dan juga salah satu tapi tamang terima kasih sekali, dia nama Agung. Mesti namanya di nama. Iya, makasih Agungnya karena mau tampung ke kita di DP kos. Waktu itu. Jangan cari kerja. Iya, cari kerja. Karena kita berpikir ngapain kita pulang gitu dong. Pulang juga nanti cuma jadi beban tata surya juga. Beban keluarga belum. Kalau di Manado beban tata surya memang di Tapi Taman. Kayaknya tuh Tapi Taman tuh pasti lele pengana dedi tiap hari cuma ada balempel terus, baik. Tapi kayaknya enggak sih, kayaknya memang Tapi Taman juga memang cukup membantu pada saat itu, dan alhamdulillah sih dorang mau menerima sih. Sampai kita dapat kerja. Ada juga tapi teman-teman di thank you ya, mau tampung di rumah juga. Jadi sempat pindah juga. Sempat ngekos, tapi ketika pas kita selesai resign dari itu tempat kursus, kita tapi tamang yang panggil, mari jo tinggal di kita begitu. Oh, sudah ya, tinggalin dia begitu. Tinggalin dia sampai akhirnya dapat kerja. Bukan pindah tapi mungkin seminggu tidur di Tapi Tamang, maksudnya seminggu tidur di Tapi Tamang pe kos. Jadi tiduri dong kalau pe seminggu tidur. Seminggu tidur di Tapi Tamang pe kos. Seminggu lagi kita di Tapi Tamang pe rumah yang satu, teman kampus yang juga cukup dekat lah hubungan. Lebih ke hubungan pertemanan sih. Bukan hubungan yang lain. Begitu. Sudah, akhirnya sementara mencari kerja banyak dapat tawaran. Kita kasih masuk, kita apply di beberapa perusahaan. Ada perusahaan yang memang panggil untuk interview. Bahkan ada perusahaan yang PHP juga. Bahkan ada yang alasan yang tidak make sense sekali DP alasan. Waktu itu kita dipanggil untuk diwawancara. Ada satu perusahaan kita nggak mau mention ya. Ketemulah dengan HRD-nya, gitu. HRD. Kemudian DP HRD wawancara, dan memang dia melihat kayak boleh gitu. Pada saat itu kan memang kita apply itu di marketing juga, marketing, dan memang kita dorang lihat tapi kurikulum vitae, CV.
oh boleh sih gitu kan, boleh, dan kita wawancara bagus. Dan pada saat itu COVID, jadi memang datang ke sana dan memang di situ kan orang di rumah atau dirumahkan, dikandangkan di rumah gitu kan. Sudah di karantina. Ya setelah datang ke sana itu dengan posisi yang so acak-acakan, rambut yang so lebih gondrong. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita di situ kita masih mengajar juga. Oh gitu. Dapat kursus. Akhirnya DP nama kita ikut wawancara waktu itu, dan sodil kayaknya besok ngana mesti mau kerja pakai hitam putih. Kalau di Kristen kan CD tuh. Itu beda. Kalau Indonesia balik. Kalau di Islam kan balik tuh, so balik gitu. Dia apa kan mesti hitam putih nih. Iya. Pernah melamar juga di sempat diterima, tapi kita wow. Kerja Suparja. Hampir kerja tapi memang di situ ada proses program manajer. Ada program manajer tapi orang harus dari bawah dulu. Jadi menjadi cleaning service di situ dulu. Iya, cleaning service dulu, baru diangkat menjadi owner McD. Kita pikir owner McD, ternyata enggak, cuma manajer. So mention aja, sudah akhirnya begitu. Kayak begitu. Coba, tapi yang itu yang kita masuk akal sih DP alasan. Jadi dia terima malamnya kita prepare. Kasihan sekali sih maksudnya buat besok. Kita teman-teman juga kita menceritakan kabar baik ini sih. Buat besok kita sudah dapat kerja. Kita sudah akan mungkin membebani penghuni lagi teman-temanku. Teman-teman dajalku kita sudah mungkin sudah. Terus bilang ke dorang, dan alhamdulillah dorang mendukung juga tuh. Alhamdulillah, makasih meskipun kita tak tahu emang akhirnya Dedi keluar juga dari kita ke kamar kos. Malam ini juga nakal luar. Ya kalau bisa malam ini juga nakal luar ya. Cuma ya mungkin Batamang sudah. Akhirnya malam kita ditelepon. Dan HRD-nya itu bilang kalau Ngana tidak bisa untuk masuk kerja di situ, bergabung di ke perusahaan karena kita gondrong, guys. Kita kayak, dia sebut begitu. Karena rambut itu kayak Ikang Fauji. Kita tiba-tiba langsung kayak papa preman. Anjay, segitunya. Tapi memang sebenarnya kita tahu kalau memang bukan soal kriteria, bukan soal itu, tapi lebih ke the power of orang dalam yang kurang. Oh begitu. Mana terbilang anak bisa bagunting begitu malam ini juga. Sebenarnya kan itu bisa diakalin. Iya. Ada mau bilang barbershop pasti tutup jam 10. Madura Shop masih buka dong. Iya. Ya bisa bagunting di Madura Shop dong. Tapi ya karena memang. Cuma nunggu alasan memang menurut kita termasuk akal. Dan dari situ kita ada beberapa yang kita dikecewakan seperti itu sih, karena misalnya karena kita ikut tes psiko di salah satu perusahaan dan memang kita dapat untuk mengikuti proses wawancara, interview 1, interview 2. Di interview 2 kita tahu beberapa orang yang ada interview dengan kita itu kan orang tahu kan, orang baku dapat di lokasi kita tahu. Dia jatuh di interview tapi kita lihat kok dia ada gitu. Kok dia yang ada di situ gitu, bukan ganti ke kita juga. Karena kan di interview pada saat itu ada 4 orang. 4 orang interview pertama. 1 orang gugur, 3 orang lanjut. Yang 3 orang ini tidak ada kejelasan, digantung. Tapi jadi orang itu bisa. Nah kita ketika pas kita datang ke sana, kita nggak usah sebut Joy DP nama itu. Kita datang ke sana, lah kok dia ada begitu. Terus minta maaf. Pada saat di interview disuruh kita speaking, karena kan mengutamakan speaking tuh di situ. Speaking English. Ini perusahaan apa sih? Di bidang apa? Perusahaan luar negeri, tapi perusahaan terkenal. Iya, di bidang apa dong kerja bidang bisnisnya apa? Bisnisnya kayak pabrik kah atau bukan pabrik. Dia ada dia banyak di kota-kota besar, di mall itu ada. Oh, perusahaan kosmetik. Bukan. Apa ini? Beverage sih.
Oh, makanan F&B. Food and beverage. Nah, sudah. Sudah, Oke. nggak usah sebut. Kita Makanya melihat, kita melihat. diutamakan harus speaking. Speaking, terus juga mungkin good looking tidak, tapi ya setidaknya Ngana bisa melayani customer dengan baik ketika mungkin. Karena rata-rata customernya di situ itu western, bule begitu. Makanya Jangan mengarah ke sana, jangan pancing ke sana. Jangan pancing ke sana. arahkan, maksudnya dong tes speaking juga Tes pernah. bisa, alhamdulillah meskipun ya bisa tuh karena kan basically ada lah. Tapi kok dia itu? Karena dia waktu di wawancara kan memang proses wawancara pada saat itu kan orang di sini dan yang selesai diwawancara, belum diwawancara itu duduk di sana. Bisa dapat dengar. Meskipun tertutup kaca ya, tertutup kaca tapi orang bisa kedengaran. Karena memang DP ukuran ruangan HRD-nya itu cuman mungkin 3x1 besar ya, 2x1 kali ya, yang kecil. Ya, Kecil sekali berarti. Kecil, jadi memang cuman kaca ditutup itu, jadi orang di luar dapat dengar apa yang ketika orang tanya dengan apa orang tahu gitu, tapi bukan dapat dengar tapi orang bisa lihat sih dari itu lah, dari luar gerak geriknya, tingkat kepercayaan dirinya dengan apa. Sudah akhirnya kita pada saat itu kita berpikir bahwa ternyata cari kerja itu bukan tentang skill, bukan tentang title, tapi tentang bagaimana ada orang di dalam atau enggak. Tapi tidak semua. Secara general tidak. Tapi ada beberapa yang begitu. Dan kita sadar itu akhirnya sudah sempat down, ups and down through gitu. Sudah akhirnya Tamang itu terjadi bahagia ya teman kosan ini. Iya, gagal. Pas kita pulang, maaf kita gagal. Ya, masih ada lagi dia. Akhirnya kita masuk dan memang karena direkomendasikan juga dari Tape Tamang sih. Maka itu disebut orang dalam juga. Kayaknya itu juga orang dalam. Ya. Jadi anak kerja juga kerja lah. Masuk sudah bekas lolos dengan tapi kerja terbukti. Ada yang begitu. Banyak dong. Sebutkan. Ada beberapa orang yang kayak misalnya, masa bilang mau jadi guru, kok tiba-tiba jadi tabib?